Saya tanggal lahir kelahiran Ponorogo 16 Agustus 66. Ya, 16 Agustus 66. Usia sekarang 56. Ya, 56. Jabatannya sudah lama ya? Saya menjabat 3 tahun berjalan. 3 tahun Ya, 3 tahun berjalan. Mulai tahun 19. Terima kasih adik-adikku yang dari SMK PGRI 2 Ponorogo ya. Saya akan menyampaikan riwayat saya mulai dari kecil sampai sekarang saya menjabat sebagai kepala desa. Saya kecil TK di Lumpang juga. Saya kecil di Lumpang, saya sekolah di TK Bustanul Atfal Aisyah Lumpang. Nah, setelah itu saya masuk ke SD Negeri 1 Lumpang. SD Negeri 1 Lumpang dulu tempatnya di lapangan ini bulu tangkis. Nah, sekarang pindah di sebelah utara pinggir sawah. Ini saya di SD lulus tahun 79. Saya mengikuti pelajaran di SD Lumpang 5 tahun. Pindah ke Jursan karena mengikuti orang tua kontrak di Jursan. Jursan itu Kecamatan Barat juga. 1 tahun di kelas 6. Sehingga saya lulus di SDN Jursan. Nah, setelah itu saya melanjutkan di SMP Negeri 4 Sambit. Nah, 3 tahun, lulus tahun 82. Setelah masuk di SMP 4 Sambit, saya meneruskan di SMA Muhammadiyah 3 Jedis. Itu saya menempuh 4 tahun, saya menempuh 4 tahun karena ada ketinggalan 1 tahun, sehingga saya lulus tahun 86 di SMA Muhammadiyah 3 Jedis. Nah, setelah saya masuk lulus dari SMA 3 Jedis, saya sekwan di Dikbud Kecamatan Barat selama 3 tahun. Saya membantu orang tua karena orang tua saya sebagai penilik TKSD di Kecamatan Barat, sehingga saya menjago sebagai penjaga malam dan sekaligus bagian membantu payroll, tenaga pembayaran guru-guru ke Kecamatan Barat. Itu berjalan 3 tahun. Setelah berjalan 3 tahun, akhirnya saya masuk di PNS, ikut tes di PNS, tidak lulus. Akhirnya saya ditarik oleh pemerintah desa. Yang jelas masyarakat desa Lumpang, saya diperbantukan menjadi sekretaris desa selama 2 tahun. Selama 2 tahun dari LMD sudah membentuk tim akan mengangkat saya sebagai sekretaris desa yang resmi. Nah, sebelum diangkat saya merantau ke Sumatera. Merantau di Sumatera di daerah Pekanbaru. Saya bekerja di sana di PT Indah Kiat. Berjalan 1 tahun sehingga saya kembali lagi ke Jawa. Setelah kembali lagi ke Jawa, saya merantau lagi ke Surabaya. Surabaya saya merantau 8 tahun. Nah, pada waktu di Surabaya saya terus menikah. Nah, setelah menikah saya bekerja di perusahaan pengecoran besi baja. Ini perkiraan tahun 90-an. 90 saya bekerja di perusahaan Maju Warna Steel. Itu produk pengecoran besi baja. Saya diangkat sebagai pembantu sopir, kalau orang Jawa bilang kernet. Saya berjalan 3 tahun sebagai tenaga pembantu sopir. Akhirnya prestasi saya dinaikkan menjadi staf personalia, bagian payroll, bagian pembagian gaji, perhitungan gaji karyawan sejumlah 3.000 karyawan. Saya sebagai staf personalia selama 4 tahun. Nah, setelah berjalan 4 tahun ada permasalahan sehingga saya harus merantau lagi ke Kalimantan. Yang namanya rumah tangga sudah barang tentu
ada enaknya ada endaknya, kadang terjadi bentrok, kadang terjadi permasalahan sehingga saya merantau lagi di Kalimantan. Posisi saya di Sampit. Di Sampit niku riwayat kerja saya itu sebagai penebang kayu yang pakai senso. Itu juga berjalan 1 tahun. Nah, setelah berjalan 1 tahun kita kerja di tengah hutan. Kayak kondisi badan saya ya kurus, lebih kurus lagi dulunya. Saya kerja di hutan berjalan 1 tahun, akhirnya saya kembali lagi ke Surabaya. Setelah kembali lagi ke Surabaya, saya bekerja sebagai penjual sayur keliling. Setelah pulang dari Kalimantan ya, bekerja sebagai penjual sayur keliling. Orang Jawa ngarani melijo. Nah, setelah berjalan 1 tahun di tanah kelahiran istri di Nganjuk, itu ada perusahaan Mitra Kerja Sampurna mendirikan perusahaan di Nganjuk di sebelah rumah saya, sehingga saya harus pulang nunggu rumah prabon. Akhirnya saya berjual dengan istri saya, berjualan makanan untuk karyawan Sampurna. Selama 1 tahun saya berjalan, alhamdulillah bisa mencukupi keluarga. Riwayat saya selalu prihatin dari awal sampai tahun 19. Nah, berjalannya waktu sehingga saya akan ingin mencari pekerjaan di perusahaan itu. Akhirnya saya diterima sebagai security di sana. Saya diterima sebagai security berjalan sampai 8 tahun juga. Nah, karena prestasi saya, karena saya waktu itu kan ditunjuk sebagai ketua SPSI. Ketua SPSI yang memperjuangkan hak karyawan. Karena saya pernah bekerja di personalia, akhirnya saya kan paham dengan undang-undang perburuan, sehingga saya memperjuangkan karyawan. Itu di samping itu saya sebagai security. Nah, setelah berjalan 1 tahun 2 tahun saya memperjuangkan hak karyawan berhasil. Dari beberapa item yang saya perjuangkan, kurang lebih 10 item yang saya perjuangkan berhasil. Nah, sehingga perusahaan merasa rugi. Sebagai contoh, yang dulunya uang transport untuk karyawan perusahaan Sampurna ini tidak diberikan, uang makan tidak diberikan, perhitungan lembur salah, terus tunjangan itu tidak keluar, terus gaji draftnya itu tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga saya perjuangkan. Nah, setelah saya perjuangkan, akhirnya bentrok dengan mandor-mandor yang memegang karyawan-karyawan di masing-masing bagian. Akhirnya saya mutung, tidak jadi SPS. Karena perjuangan saya dimusuhi oleh perusahaan, oleh direktur perusahaan. Nah, mandor sendiri yang menandatangani perjanjian akan demo tanggal sekian ditolak oleh mandor. Jadi intinya mandor-mandor ini pengecut. Setelah menandatangani berita acara, mereka dipanggil satu persatu oleh direktur utama. Mereka merasa takut kalau nanti di PHK, takut tidak bisa makan, sehingga sebagai karyawan pengecut dengan apa yang pernah dilakukan, menandatangani berita acara tuntutan hak karyawan yang saya pimpin, sehingga saya mengundurkan diri. Nah, setelah saya mengundurkan diri dari Mitra Kerja Sampurna, akhirnya saya kerja di lapangan itu sebagai kontrol perusahaan bus Restu. Ini Restu dari Ponorogo tujuan Malang. Saya bekerja di situ 2 tahun sebagai kontrol yang tugasnya ngontrol karcis yang dipegang oleh kondektur. Saya pegang seperti itu, saya berjalan 2 tahun. Lokasi posisi bekerja saya di Ponorogo Madiun, rute saya harus ngontrol satu persatu bis. Berjalan 2 tahun, akhirnya saya dimutasi ke Malang. Nah, dimutasi ke Malang saya bingung. Perjalanan Ponorogo Malang ini kan 1 hari. Nah, kalau saya harus ngontrol di Malang, kan tidak bisa, waktunya habis untuk perjalanan.
sehingga saya ndak mau meneruskan sebagai kontrol. Nah, terus saya ndak mau jadi kontrol, saya kan harus nganggur, sehingga saya telateni sebagai kondektur. Saya bekerja di kondektur, pindah di Sumber Kencono. Di Sumber Kencono saya sebagai kondektur patas yang baru, produksi patas grand apa ya, yang baru, yang Sumber Kencono yang warna oranye itu. Nah, itu berjalan 1 tahun. Setelah saya lepas dari kondektur, orang tua saya telepon, nggak usah bekerja di perjalanan. Orang tua dua-duanya sudah sakit-sakitan, sehingga saya harus pulang. Nah, pada tahun 18 saya harus pulang, nunggu orang tua di rumah, bapak ibu sakit. Nah, setelah berjalan 1,5 tahun saya nunggu orang tua. Akhirnya orang tua saya sampai sekarang tahun 21 orang tua saya sembuh semua. Nah, tapi ya namanya Tuhan kan tidak bisa kita prediksi kapan akan menjemput umatnya. Tahun 21 ibu saya meninggal, tinggal bapak saya. Nah, setelah saya pulang ke kampung halaman, ini tanah kelahiran saya berjalan 1,5 tahun. Saya berjalan 1,5 tahun nunggu orang tua. Saya harus bekerja. Bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai kuli di Pondok Modern Gontor selama 1,5 tahun. Ya, tukang membersihkan kamar mandi, ya tukang memperbaiki pintu kamar mandi yang ada di Pondok Modern Gontor. Itu berjalan 1,5 tahun. Nah, setelah itu berjalan 1,5 tahun, akhirnya masyarakat desa Melumpang ini menginginkan saya untuk mencalonkan menjadi kepala desa. Tapi mohon maaf, saya lupa tidak menyampaikan, tahun 86 saya juga ditugasi untuk mewakili Sekdes, karena belum diangkat sehingga saya merantau. Tahun 19 saya terpilih menjadi kepala desa Melumpang sampai sekarang ini. Insya Allah berjalan 6 tahun, 6 tahun sehingga sampai tahun 20. Saya berjalan mulai tahun 19 sampai 25. Alhamdulillah, semenjak saya pegang pemerintah desa banyak sekali perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Perkembangannya apa? Balai desa yang dulunya temboknya banyak yang bolong, sekarang kita perbaiki menjadi balai desa yang muncul seninya. Terus di sini di kanan kiri banyak muncul. Cuman sayangnya pada waktu saya menjabat sebagai kepala desa tahun 19 memasuki suasana COVID-19, sehingga kalau sudah memasuki COVID-19 otomatis fisik infrastruktur pembangunan di desa Melumpang terhambat karena apa? Anggaran yang dari pemerintah seharusnya untuk fisik digunakan untuk membiayai COVID-19 selama mulai tahun 19 sampai 22. 21, 22 ini sudah tidak ada fisik pembangunan di desa Melumpang. Tapi alhamdulillah, meskipun tidak ada fisik, saya masih tetap bisa membangun, meskipun ada 4 titik, 2 titik ada. Karena saya mengambil dari anggaran ketahanan pangan. Alhamdulillah di tahun 23 ini sudah mulai berjalan infrastruktur. Alhamdulillah tahun 23 saya bisa membangun, insya Allah ini sudah mulai proses akan membangun jalan, pengecoran jalan rigid di dusun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melebarkan jalan ini, perempatan ke sebelah utara. Ini pelebaran. Dari 15 desa ini yang mendapatkan bantuan kinerja 260 juta, hanya 3 desa termasuk Melumpang. Berarti kepemimpinan saya di desa Melumpang ini banyak sekali perkembangan. Ini sekilas informasi riwayat dari saya kecil sampai sekarang.
ini kenapa masyarakat Lumpang ini memilih saya sebagai kepala desa? Karena tahun 86 saya kan pernah menjabat sebagai sekdes, pembantu sekdes. Nah, selama 2 tahun saya berjuang di desa Lumpang, masyarakat Lumpang tahu persis bagaimana cara kerja saya, bagaimana saya selaku sekretaris desa bisa merangkul masyarakat. Nah, yang dibutuhkan tokoh masyarakat itu kan harus jadi cari pemimpin yang bisa merangkul masyarakat. Ini yang utama. Yang kedua, bisa menata keuangan desa, bisa menata pembangunan desa. Itu yang diutamakan. Yang kedua, karena kenapa saya dipilih sebagai kepala desa? Karena saya ini masih keturunan darah biru. Keturunan darah biru sing babat Desa Lumpang. Desa Lumpang sing babat pertama kali Mbah Imam Mahdi. Mbah Imam Mahdi fotonya di situ. Mbah Imam Mahdi. Nah, turunnya Mbah Imam Mahdi juga sebagai kepala desa di Lumpang sampai 5 keturunan. Nah, yang ke-6 kakak saya, nomor 1. Ini sebagai kepala desa Lumpang selama 1 periode. Nah, yang ini periode sekarang saya adik dari kakak. Jadi saya masih ada keturunan pendiri desa Lumpang. Itu karena itu, dan di samping niku selama saya sebelum menjadi kepala desa, saya selalu bermasyarakat, selalu bermasyarakat sehingga masyarakat senang. Saya tidak punya istilah orang sekarang pelit, saya tidak punya istilah seperti itu. Padahal kalau dipikir, saya bekerja di Pondok Modern Gontor sebagai kuli itu gajinya berapa? 45.000. Nah, sehingga uang 45.000 per hari ini saya bisa ngumpuli masyarakat, bisa kumpul dengan masyarakat, bisa bergaul dengan masyarakat. Caranya bagaimana? Saya datang ke warung. Siapa yang ada di warung ini, saya yang bayar. Ini dulu. Nilainya kecil tapi masyarakat menilai plus. Itu yang pertama. Alhamdulillah, mulai sekarang saya menjabat sebagai kepala desa ini banyak sekali masyarakat yang senang. Yang dulunya pemberontak, yang dulunya tidak cocok dengan saya, alhamdulillah ini banyak perubahan. Karena sepak terjang saya selalu bermasyarakat, saya selalu mengutamakan bagi masyarakat yang terkena musibah, keseripahan, saya selalu di depan. Itu yang menilai saya bahwa inilah kepala desa penerus mbah yang sudah purna, yang sudah meninggal. Niku riwayat saya menjadi kepala desa seperti itu. Saya dalam perasaan saya, niat saya akan meneruskan perjuangan mbah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bermasyarakat. Saya ingin bermasyarakat, maksudnya saya tidak ingin memperkaya diri. Nek dipikir kayak nek kula ini pengen memperkaya diri wis kaset. Yang penting saya bermasyarakat. Keinginan masyarakat apa yang mau kita salurkan, kita tampung. Kalau memang kita siap untuk melaksanakan apa usulan dari masyarakat, saya akan siap. Nah, yang kedua, saya seneng karena namanya pemimpin desa ya, orang nomor 1 di desa sudah otomatis pakaiannya necis, ya, orang terhormat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, karena namanya orang tua, namanya orang tua itu harus bisa ngomong masyarakat. Saya selalu ngomong di mana saja. Alhamdulillah, bukan sombong, ini kenyataan di lapangan seperti itu. Di pertanian saya terjun, di olahraga saya terjun, di kesenian apalagi saya terjun, di keagamaan saya terjun. Masyarakat Lumpang bisa merasakan sendiri dari perjuangan saya, baik semuanya itu ada semua dibandingkan dengan sebelumnya jauh. Niku suara dari masyarakat, bukan suara dari ini, dari suara saya sendiri, enggak. Ini suara dari masyarakat yang kita tampung dari mana-mana. Jadi semenjak saya melangkah jadi kepala desa ini, sebetulnya ada paguyuban yang pemberontak, 3 RT yang pemberontak ingin mendirikan perkumpulan sendiri. Monggo silakan. Karena ketidakcocokan, ya namanya politik kan biasa, tidak ada kecocokan. Seperti contoh presiden aja, bupati
Kalau memang sudah itu yang terpilih, masa kita harus tidak mengikuti? Kan harus mengikuti. Apa ya terus kayak masyarakat nek iki lurah tidak terpilih, suara orang butuh lurah aku tidak jaluk tanda tangan lurah, kan tidak seperti itu. Kan mesti siapapun yang jadi ini proses-proses politik kan, proses politik yang memilih yang masyarakat sendiri. Nggih, niku ada niku. Nggih. Saya satu periode. Satu periode berjalan mulai tahun 19, 20, 21, 22, 23 ini. Insya Allah kalau memang masyarakat masih menginginkan saya siap. Kalau masyarakat tidak menginginkan saya tidak apa-apa. Saya namanya orang bekerja itu di mana saja boleh. Kalau intinya niat saya yang paling utama adalah pengen meneruskan perjuangan nenek moyang kita, karena dulunya juga pendiri itu. Tetap untuk periode yang akan datang kita siap, karena suara dari masyarakat pun menginginkan saya menjalankan kembali. Kalau memang diinginkan oleh masyarakat, kita harus memperjuangkan Desa Pelumpang. Karena satu periode ini terganggu dengan COVID. Nah, untuk yang akan datang mudah-mudahan COVID sudah normal sehingga saya bisa membangun semaksimal mungkin. Niat saya seperti itu. Oke, Pak.